Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Kujin Kamne Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari textbox IPS topik 2024, yaitu ada di ada di bab 33 ya pun. Di bab 33 ini pembahasannya adalah tentang Tungnyo wae Kwangke. Jadi Tungnyo ya, ini Tungnyo ya. Jadi kalau Tungryo itu diucap dalam lidah orang Korea itu huruf G ketemu huruf L ya, itu dibaca nyo. Jadi Tungryo dibaca Tungnyo. Tapi kalau kalian masih pemula, udah ucap aja sesuai dengan tulisannya aja ya, biar kalian tidak oleng gitu ya. Tungryo wae kwangke, jadi hubungannya dengan rekan kerja. Seperti kwangke itu hubungan. Oke, kita langsung aja. Ini ada percakapan antara dua orang ya, laki-laki ini. Terus yang laki-laki pertama ini berkata, Wesa bunwiki는 어때요? Jadi kata bunwiki itu adalah suasana. Kata Wesa itu perusahaan. Kalau Wesa bunwiki berarti suasana perusahaanmu 어때요? Bagaimana? 좋은 편이에요. Jadi kata 좋다 itu artinya adalah bagus ya. Kalau 좋은 편이에요 artinya adalah cenderung. Jadi kalau ada pola kalimat 좋은 편이에요 seperti ini ya, Yarbun. Ini artinya adalah kecenderungan terhadap sesuatu hal. Kita artikan dengan arti cenderung gitu aja. Oke, kita lanjutkan. Terus Munbob, tata bahasa yang kita pelajari di bab 33 ini adalah bentuknya enpionita atau enpionieyo. Itu artinya adalah seperti yang saya bilang tadi, artinya adalah kecenderungan terhadap sesuatu hal atau cenderung gitu aja ya, cenderung dan lain. Misalnya cota bagus, terus chonpionieyo artinya adalah cenderung bagus. Terus pola kalimat selanjutnya itu adalah bentuk kodenyo. Kodenyo itu adalah menyebutkan alasan terhadap sesuatu hal. Ya, jadi kodenyo ini letaknya ada di belakang ya, di belakang pola kalimat. Di belakang kalimat ya, pasti ada di belakang kalimat. Ini menunjukkan alasan sebab suatu hal ya. Kita artikan dengan arti alasannya sebab, atau kita artikan sebab gitu aja. Terus owi, kosakata yang akan kita pelajari adalah bentuknya 직장의 분위기 관련 owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan suasana tempat kerja. Terus 동료와의 관계 관련 owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan hubungan dengan rekan kerja. Terus Munwawa Jongbo, informasi dan budayanya itu adalah tentang Hangguke Wesik Munwa. Jadi Munwa budaya. Wesik itu adalah acara Wesik ya. Acara Wesik itu adalah acara makan bersama dengan anggota perusahaan. Intinya itu makan bersama dengan anggota perusahaan, dengan bos, dengan karyawan bareng-bareng gitu ya. Itu adalah acara Wesik. Jadi budaya Wesiknya Korea. Terus Hakluk Mokpyo ya, target pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya di bab 33 ini adalah Jikjangi Bunwikie Te Malal Sutta. Kita dituntut untuk bisa mengatakan atau berbicara tentang suasana tempat kerja. Terus Tungnyowae Kwangge Te Malal Sutta. Kita dituntut untuk bisa mengatakan tentang hubungan dengan rekan kerja. Kita lanjutkan owi yang kosakata satu ini ya Yarbun. 직장의 분위기 관련 owi, jadi kosakata yang berkaitan dengan suasana tempat kerja. Mari kita bahas. Ini ada tungyo. Tungyo itu adalah rekan kerja. Kata sangsa itu atasan. Kata buah itu bawahan. Kata sai. Sai itu hubungan ya Yarbun. Saika cota itu adalah hubungannya bagus. Kata sai itu hubungan. Kalau saika nabuta itu artinya adalah hubungannya tidak bagus atau hubungannya tidak baik ya. Terus ini ada kakapta itu adalah dekat. Kata cinata itu akrab. Kata kyongryawata itu adalah mendukung. Kata soro wiejuta itu ya, ini saling peduli satu sama lain atau saling memperhatikan satu sama lain. Kata bunwikika cota, bunwiki itu adalah suasana, cota itu adalah bagus, suasana kerjanya bagus ya. Terus ini bunwikika nabota. Jadi suasana kerjanya itu buruk ya, suasananya itu buruk. Kata jayuropta itu bebas. Kata kyuyul itu adalah aturan. Kata omkyo kata itu adalah ketat. Jadi aturannya ketat ya. Terus ada calata itu mahir. Kata himneta itu bersemangat. Kata chongdo itu derajat. Bisa juga diartikan sekitar ya. Misalnya ada kata isipun. Isipun itu artinya adalah 20 menit ya Yarbun. Kalau isipun 20 menit, kalau isipun chongdo itu berarti artinya adalah sekitar 30 menit. Jadi chongdo ini bisa diartikan sekitar, bisa diartikan derajat. Kalau kalian isipun chongdo kalian artikan derajat 20 menit itu kan susah ya. Kemarin di komen tuh ada yang di YouTube ada yang komen ya. Wah, bikin pusing ini Bapak
kosakatanya banyak yang dirubah. Bukannya dirubah, Mas ya. Jadi kosakata itu, satu kosakata itu kadang itu artinya bukan cuma satu ya. Contohnya kayak mori. Ya, mori. Mori itu artinya adalah rambut ya. Mori itu artinya rambut. Kalau mori rel calayo, memotong rambut ya. Nggak mungkin kan memotong kepala, itu kan nggak mungkin kan. Jadi kadang tuh satu kosakata itu artinya nggak cuma satu, Mas. Jadi gitu loh. Bukan kok saya itu merubah-rubah. Ini saya kasih tambahan ya. Kayak jongto ini bisa diartikan tingkat, bisa diartikan derajat, bisa diartikan sekitar, bisa diartikan kira-kira, kan gitu ya. Kata jineta itu artinya dalam menghabiskan waktu atau melewati waktu. Kata mutu itu semua. Kata winpun itu adalah atasan. Sekarang kita lanjutkan ke rimol buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji tewara langsung aseo. Jadi sempurnakanlah tewa percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya pun. Ini ada dua orang. Oton wesaeso ilaku sipoyo. Jadi kusip artinya adalah ingin ya. Kata ilata bekerja. Jadi ingin bekerja di perusahaan yang bagaimana seperti itu. Bunwikika jon wesaeso ilaku sipoyo. Kusipo artinya adalah ingin. Aku ingin bekerja esok di wesa perusahaan yang bagus suasananya. Seperti itu. Suasana kerjanya maksudnya. Oke, mari kita bahas yang nomor satu ya. Ini udah saya kerjakan biar lebih cepat ya. Ili himdel cianayo, apakah pekerjaannya himdelta itu berat ya atau melelahkan? Kalau himdel cianayo artinya adalah tidak berat. Apakah pekerjaannya tidak berat gitu ya? Apakah pekerjaanmu tidak berat? 동료들이 서로 위해 주어서 힘들지 않아요. Jadi 동료들 itu adalah rekan-rekan kerja. Rekan-rekan kerja, bentar pakai yang hijau aja ini. Ya, rekan-rekan kerja, so itu sebab ya. Sebab kata soro wiye juda itu adalah saling memperhatikan. So itu sebab ya, sebab saling memperhatikan atau sebab saling membantu atau sebab saling peduli itu ya. Himdel jianayo. Jadi maksud itu tidaklah berat. Jadi rekan-rekan kerja sebab saling mempedulikan atau saling membantu maka tidaklah berat. Nomor 2, wesae t-shirt를 입고 가도 돼요. Jadi apakah boleh juga pergi dengan memakai kaos di perusahaan atau ke perusahaan gitu ya. 네, 우리 회사는 분위기가 자유로워서. Jadi seperti itu, 자유롭다 itu artinya adalah bebas. Kalau 자유로워서 itu adalah sebab bebas. Jadi ya perusahaanku itu atau perusahaan kami ya, so itu sebab ya, sebab bebas suasananya ya, maka t-shirt를 입어도 돼요. boleh juga memakai kaos. Terus nomor 3 ya 여러분, 아궁씨 잘하고 있어요. Kata calata itu bisa diartikan mahir, bisa diartikan pandai ya, bisa juga diartikan melakukan dengan baik ya. Cal itu dengan baik, kata hata itu melakukan. Kalau calata melakukan dengan baik ya, seperti itu ya. Jadi kosakatanya nggak cukup cuman satu arti ya pun ya. Jadi Agung si calaku isayo, saudara Agung kamu telah melakukannya dengan baik, atau saudara Agung pandai ya, gitu juga bisa ya. Himneo, jadi himneta itu adalah bersemangat. Jadi ini himneo, jadi artinya adalah semangat ya, gitu loh. Jadi Agung pandai ya, itu Agung melakukannya dengan sangat baik, atau Agung itu melakukannya dengan sangat pandai. Semangat ya. Terus yang ini Panjangnim kyongyoe jualso kamsamnida. Jadi sebab ya Panjangnim itu anggap aja mandor, sebab mandor telah mendukungku ya, aku berterima kasih sekali. Sekarang kita lanjutkan yang munbob ya Yorpun, yang tata bahasa satu ini. Jadi tata bahasa yang akan kita pelajari adalah bentuknya enpionita atau enpionieyo. Itu artinya adalah cenderung ya. Ini bisa berlaku untuk kata kerja ya. Bisa berlaku untuk kata kerja dan bisa berlaku pula untuk kata sifat ya. Bisa kata kerja, bisa kata sifat. Artinya adalah kecenderungan terhadap sesuatu hal, atau kita artikan cenderung gitu aja ya. Jadi ini artinya nen atau enpionita atau enpionieyo itu melekat pada kata kerja atau kata sifat yang menunjukkan termasuk dalam kategori mana atau mana yang lebih dekat secara garis besar, alih-alih menunjukkan sebuah kebenaran secara pasti.
Ya, kalau kalian mengartikan seperti ini pusing ya. Jadi kita ambil kesimpulannya aja. Pokoknya kalau ada kata sifat atau kata kerja, belakangnya ada kata en pionniero, itu artinya adalah cenderung ya, cenderung bagus, ya, cenderung cantik ya, dan lain-lain. Nanti kita bahas seperti itu. Cara merangkainya itu adalah seperti ini ya, Bun ya. Saya besarkan dulu. Oke, cara merangkainya ini sudah saya tulis. Kata kerja, semua kata kerja konsonan akhirannya atau vokal akhirannya itu ditambah kata non pionniero. Misalnya kata ini calata, calata itu huruf terakhirnya itu adalah huruf A. A itu adalah vokal ya, punya. Calata huruf terakhirnya adalah vokal, tetap memakai calanan pionniero. Artinya adalah cenderung melakukan dengan baik atau cenderung pandai. Terus masita huruf terakhirnya adalah konsonan ya, ss double ini adalah konsonan, tetap memakai kata non pionniero, artinya adalah cenderung enak. Kalau masita itu enak, kalau masih non pionniero itu artinya adalah cenderung enak. Misalnya rumah makan itu cenderung enak rasanya, yaitu bisa memakai kata masih non pionniero. Terus ada kata yongsa, itu kata sifat, cara merangkainya. Kalau kata sifat yang akhirannya itu adalah konsonan, itu ditambah kata en pionniero ya. Kalau kata sifatnya akhirannya konsonan, contohnya kata manta itu artinya adalah banyak ya. Kalau dirubah ke cenderung banyak berarti manen pionniero ya, manen pionniero. Jadi tambah kata en pionniero karena akhirannya adalah huruf konsonan. Terus kata sifat yang akhirannya itu huruf vokal ya, maaf ini salah ya. Kata sifat yang akhirnya huruf vokal. Terus dan kata sifat yang akhirannya itu huruf konsonan, tapi konsonan yang akhirannya itu huruf L ya, itu ditambah kata en pionniero. Kalau ini tadi en pionniero, kalau ini adalah en pionniero. Kata keta itu huruf terakhirnya adalah e itu adalah konsonan ya, e itu adalah vokal. Jadi tambah kata en pionniero, di bawahnya dikasih kata en. Ken pionniero artinya adalah cenderung besar. Kata himdelta itu artinya adalah capek ya, capek. Himdelta atau himdelta itu terus apa, pokoknya berat gitu ya, himdelta itu berat atau capek. Kalau dirubah ke dalam bentuk cenderung capek itu berarti himden pionniero, jadi L nya ini dirubah kata N seperti ini ya, himden pionniero, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke kalimatnya. 저는 고향에 자주 가는 편이에요. jadi 저는 saya itu 자주 itu sering ya, jadi saya itu en pionniero cenderung sering pergi ke kampung halaman. Jadi saya itu cenderung sering pergi ke kampung halaman. Terus bawahnya uri we사는 ya, perusahaanku atau perusahaan kami 분위기가 좋은 편이에요. jadi 분위기 suasananya itu cenderung bagus. Terus 이 식당은 jadi restoran ini atau rumah makan ini 값이 비싼 편이에요. itu artinya adalah harga. Harganya itu cenderung, kata bisata itu mahal. Kalau bisan pionniero itu artinya adalah cenderung mahal ya. Karena ini ada kata neo, berarti itu adalah kita artikan ya gitu ya. Jadi tangan atau wah gitu ya. Wah, rumah makan ini harganya itu cenderung mahal ya, seperti itu. Iya. 좋은 재료를 써서 ya, itu sebab ya, sebab menggunakan bahan yang bagus. 좀 비싼 것 같아요. 것 같아요 artinya adalah sepertinya. Sepertinya itu 좀 itu sedikit mahal. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ya, 여러분. 알맞은 것을 골라. Jadi pilihlah hal yang benar atau pilihlah kosakata yang benar ya. Jadi 것 ini adalah pengganti dari kosakata. Pilihlah kosakata yang benar. 보기와 같이 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah 문장 kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, ini kosakatanya ada kata ikta itu adalah membaca, kata kakapta itu dekat, kata sata itu artinya adalah, sata itu bisa diartikan membungkus, ya bisa diartikan murah ya. Jadi ini loh ya, kata sata itu bisa diartikan dua arti, bisa diartikan membungkus, bisa diartikan murah kan gitu ya. Jadi satu kosakata itu bukan hanya satu arti ya, banyak artinya itu. Kata cakta itu kecil. Oke. Mari kita masukkan ke dalam kalimatnya. Ini sudah saya kerjakan ya biar lebih cepat. Bugi contohnya inonggu 선수는, 선수 itu adalah atlet atau pemain ya. Pemain basket ini 키가 작은 편이에요. Jadi pionniero and pionniero itu adalah cenderung kata 키가 작다 itu postur tubuhnya pendek. Jadi pemain basket ini
cenderung postur tubuhnya itu pendek atau postur tubuhnya cenderung pendek gitu ya. Terus nomor 1, 저는 책을 많이 읽는 편이에요. Jadi saya, ya, bentar, saya ganti hijau aja. 저는 책을 많이 읽는 편이에요. Jadi saya itu cenderung membaca banyak buku. Ya, saya itu cenderung membaca banyak buku. Nomor 2, 회사가 집에서 가까운 편이에요. Jadi 회사 itu perusahaan ya. Perusahaan dari rumah itu cenderung dekat atau perusahaan itu cenderung dekat dari rumah. Nomor 3, 이 커피숍은 ya, 이 커피숍은 itu cafe ini ya. Jadi kedai kopi ini kopi kapsi, jadi harga kopinya 싼 편이에요. Itu adalah cenderung murah. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 그림을 보고, jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화해 보세요. Jadi cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya ya. Contohnya seperti ini ya 여러분. Ini ada 동료들이 서로 지나다. Itu 동료들 itu adalah rekan-rekan kerja. 서로 지나다 itu adalah akrab satu sama lain, mengakrabkan satu sama lain ya. Kita masukkan ke dalam kalimatnya ya. Kita buat kalimatnya. 직장 분위기가 어때요? Jadi suasana tempat kerja bagaimana? 동료들이 서로 친한 편이에요. Jadi 동료들이 itu adalah rekan-rekan kerja, 편이에요 itu cenderung ya. Jadi rekan-rekan kerja itu cenderung akrab satu sama lain. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분. Jadi ini sama ya. 직장 분위기가 어때요? Jadi suasana tempat kerja bagaimana? Ini sudah saya tulis ya. 규율이 엄격하다. Jadi 규율 itu ada peraturannya. Kata 엄격하다 itu adalah ketat. Jadi 규율이 엄격한 편이에요. Jadi peraturannya itu cenderung ketat. Seperti itu. Terus yang nomor 2 ya 여러분. 직장 분위기가 어때요? Jadi suasana tempat kerjanya bagaimana? Jadi 동료와 가깝게 지내는 편이에요. Jadi suasana tempat kerjanya itu 지내는 편이에요. Jadi cenderung 지내다 itu menghabiskan waktu secara dekat dengan rekan kerja. Jadi cenderung menghabiskan waktu secara dekat atau secara akrab dengan rekan kerja. Terus yang nomor 3 ya 여러분, 직장 분위기가 어때요? Jadi suasana tempat kerjanya bagaimana? Suasana tempat kerja bagaimana? Berarti 분위기가 나쁘다. Jadi 분위기 suasananya itu tidak bagus atau suasananya tidak baik. Jadi kita rubah ke dalam cenderung ya. 분위기가 나쁜 편이에요. Jadi suasana tempat kerjanya cenderung suasananya itu buruk. Jadi suasana kerjanya itu cenderung buruk atau tidak baik. 분위기가 나쁜 편이에요. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 1 ya, yang percakapan 1 ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Agung dan Yusuf. Yang Agung ini berkata, Yusuf si 회사는 분위기가 어때요? Jadi Yusuf si 회사 itu perusahaan. Yusuf si perusahaannya saudara Yusuf. 분위기 itu suasananya. 어때요? Bagaimana? 좋은 편이에요. Jadi Yusuf menjawab, 좋은 편이에요. Itu adalah cenderung bagus. Jadi suasana perusahaanku cenderung bagus. 서로 생일도 챙겨주고 같이 마시는 것도 자주 먹으러 가요. Jadi kata 서로 생일, kata 서로 itu satu sama lain, kata 생일 itu ulang tahun, to itu juga kata cengki atau cengkyo ya, cengki menjadi cengkyo itu artinya adalah membawa atau mempersiapkan. Kata juta itu artinya adalah memberikan. Jadi kita artikan dari belakang ya 여러분. 좋은 편이에요. Jadi suasana perusahaanku itu cenderung bagus. Lalu ini ya, 자주 itu sering ya. Kami itu sering pergi untuk makan juga hal yang enak bersama-sama. Maksudnya kita tuh sering pergi untuk makan makanan yang enak bersama-sama. Kemudian kata cengkyo juga kita artinya merayakan saja ya, memberikan, membawakan susah ya, kita artinya merayakan. Dan juga kami itu sering merayakan juga ulang tahun satu sama lain. Terus Agung menjawab, menanyakan lagi ya, 윗분들은 어떠세요? Jadi 윗분 itu ada atasan-atasan ya, para atasan-atasannya. Terus bagaimana? 모두 친절하세요. Jadi semuanya itu baik hati atau semuanya ramah. Agung si 회사는 어때요? Kalau perusahaannya saudara Agung bagaimana? Yang Yusuf ini balik bertanya. Lalu yang Agung menjelaskan,
우리 회사는 perusahaan kami atau perusahaanku 모임이 별로 없어요. 모임 itu perkumpulan, terus 별로 bisa diartikan agak ya, bisa diartikan terlalu. Kata opta itu tidak ada. Jadi perusahaanku itu perkumpulan itu jarang ada atau agak tidak ada gitu ya. Kita artikan jarang ada perkumpulan-perkumpulan. 그런데 akan tetapi 회사에서 외국인 근로자들을 많이 격려하고 배려해 줘요. Jadi akan tetapi di perusahaan itu money itu banyak ya. Banyak memberikan kepedulian ya, banyak peduli ya, kemudian banyak mendukung ya, banyak mendukung 근로자들 pekerja-pekerja orang asing. Apel tenen ya saat sakit pun ya 반장님이 itu mandor 병원에 가주세요. Jadi saat sakit, mandor pun itu pergi bersama-sama ke rumah sakit. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ada di track 188. Mari kita dengarkan. Ya, selamat mendengarkan. 유수프 씨 회사는 분위기가 어때요? 좋은 편이에요. 서로 생일도 챙겨주고 같이 맛있는 것도 자주 먹으러 가요. 윗분들은 어떠세요? 모두 친절하세요. 아궁 씨 회사는 어때요? 우리 회사는 모임이 별로 없어요. 그런데 회사에서 외국인 근로자들을 많이 격려하고 배려해줘요. 아플 때는 반장님이 병원에 같이 가주세요. Oke, 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Ini pertanyaannya. Yusuf si Wesa pun wikinen. Jadi suasana perusahaannya saudara Yusuf bagaimana? Jadi jawabannya adalah 좋은 편이에요. cenderung bagus. Terus yang bawahnya ya 여러분. Agung si Wesanan perusahaannya saudara Agung moimi manayo, apakah banyak perkumpulan-perkumpulan gitu ya. Aniyo Agung si Wesanan tidak, perusahaannya saudara Agung moimi 별로 없어요. Perkumpulan-perkumpulan itu agak tidak ada atau jarang ada ya, jarang ada perkumpulan-perkumpulan. Sekarang kita lanjutkan Jisiten Pyoyonel Walyongayo. Jadi memanfaatkan ekspresi atau ungkapan ya yang telah dipaparkan Tewae Poseo. Jadi cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya pun. Ini kosakatanya ada Chota itu bagus. Kata Tungyoderi Saurawiye Juda itu adalah rekan-rekan kerja itu saling memperhatikan satu sama lain atau saling peduli satu sama lain. 동료들 사이가 가깝다 itu adalah hubungan rekan-rekan kerjanya itu sangatlah dekat. Kata 모임이 자주 있다. Jadi perkumpulan itu sering ada atau sering ada perkumpulan. Lalu kita masukkan ke dalam kalimatnya jadinya seperti ini ya Yarpun. Jadi Yusuf si Wesanen, jadi perusahaannya saudara Yusuf, 분위기가 어때요? Suasananya bagaimana? 좋은 편이에요. Jadi cenderung bagus. 동료들이 서로 위해 좋아요. Jadi rekan-rekan kerja itu saling memperhatikan satu sama lain. Agung si Wesanen, kalau perusahaannya saudara Agung, bagaimana? 어때요? Ya seperti itu. 동료들 사이가 가까운 편이에요. Jadi 동료들 사이 itu 동료들 사이 itu adalah hubungannya rekan-rekan kerja itu cenderung dekat ya. Jadi hubungan dengan rekan-rekan kerja ini cenderung dekat. 모임이 자주 있어요. Lalu perkumpulan itu sering ada atau sering ada perkumpulan. Seperti itu. Sekarang kita masukkan yang kosakata yang di bawahnya ya pun kita masukkan ke dalam kalimatnya menjadi kalimat yang sempurna. Oke, kosakatanya ini ada kata 자유롭다 itu adalah bebas. 일하면서 ya 면서 ya itu artinya adalah sambil. 일하면서 berarti sambil bekerja ya, sambil bekerja. 음악을 들을 수 있다. Jadi el suit itu bisa kata ini delta ini berasal dari kata deta ya, deta ya. Ini artinya adalah mendengarkan. Kalau diubah ke dalam bentuk iom menjadi teroyo. Seperti ini ya. Teroyo.
Jadi 들을 수 있다 adalah bisa mendengarkan musik. Jadi sambil bekerja saya bisa mendengarkan musik. Kyuyuli terus ini Kyuyuli 엄격하다 itu adalah peraturannya itu ketat. Terus 지켜야 하는 규칙이 많다. Jadi banyak peraturan yang harus ditaati. Banyak peraturan yang harus ditaati. Sekarang kita masukkan, ini sudah saya kerjakan ya biar lebih cepat. Oke. Yusuf 씨 회사는 perusahaannya saudara Yusuf 분위기가 어때요? Suasananya bagaimana? Lalu berarti yang ini ya, yang ini sudah saya buat kalimat jadinya seperti ini. 자유로운 편이에요. Jadi cenderung bebas. Lalu 일하면서 sambil bekerja 음악을 들을 수 있어요. 수it ya bisa mendengarkan musik. Jadi bisa mendengarkan musik sambil bekerja. Terus Agung si 회사는 perusahaannya saudara Agung bagaimana? Terus yang ini sudah saya buat kalimat ya, yang ini ya. Saya buat kalimat di bawahnya ini. Jadi 규율이 엄격한 편이에요. Jadi 규율 itu adalah aturannya. Jadi peraturannya itu cenderung ketat. Terus 지켜야 하는 규칙이 많나요? Jadi banyak sekali peraturan yang harus ditaati. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 발음 ya 여러분, 발음 atau pengucapan atau pelafalan. Jadi ini 받침 atau konsonan akhir ya, kata yang konsonan akhirnya itu ada huruf G atau ketemu huruf G atau B ya ketemu dengan huruf L ya, itu nanti dibaca dengan N seperti itu. Lalu G ketemu N nanti dibaca dengan eng seperti itu ya. Jadi memang susah ya. Jadi yang berhubungan dengan pelafalan atau pengucapan itu nggak bisa kita belajar dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak bisa ya. Kita harus butuh waktu bertahun-tahun untuk mengucapkan kayak gini itu. Tapi karena kita itu ujiannya tidak ada untuk menyebutkan kayak gini ya, kita simpel aja ya. Kita itu belajar perbanyak kosakata saja. Karena kalau nanti kalau sampai Korea ya, itu nanti belajar lagi. Bahkan saya dulu itu juga belajar lagi ya. Bahkan belajar lagi pun sekarang pun masih belum bisa ya pelafalan tuh. Susah banget. Memang kita tuh harus membaur, banyak-banyak membaur sama orang Korea. Ingat tujuan kita itu tuh untuk lulus ujian ya, bukan untuk bisa berbicara dengan lancar. Fokus saja dulu, lulus ujian dapat nilai 100, berangkat ke Korea dulu. Masalah kalian bisa ngomong lancar, masalah tidak bisa ngomong lancar itu masalah urusan nanti setelah sampai ke Korea ya, gitu aja ya. Oke, sekarang gini, ini simple aja. Jadi ini tadi ya saya besarkan ya. Jadi ini huruf G ketemu huruf L ya. Huruf G ini ketemu huruf L ini itu dibaca, ini kan bacanya kukrip ya, kukrip dibaca kuknip. Kuknip pun ini ya, karena ini huruf G ketemu dengan huruf N, jadi ini ya, ini dibaca kungnip. Seperti itu. Jadi kesimpulannya kukrip ini dibaca kungnip. Contohnya lagi seperti ini. Hap riok ya. Yop riok. Yop riok ini dibaca yop nyok karena huruf B ketemu huruf L. Jadi dibaca itu L-nya berubah menjadi N. Jadi yop nyok. Terus B ketemu huruf N ini pun dirubah lagi. Jadi yop nyok ini dibaca yom nyok. Seperti itu. Jadi kesimpulannya yop riok ini dibaca dengan yom nyok gitu. Susah kan? Gitu loh ya. Coba kita dengarkan aja lah ya. Sambil kita dengarkan aja biar paham. 1. 국립 국력 확률 2. 협력 입력 압력 Sekarang kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata dua ini ya, 여러분. 동료와의 관계 관련 ohwi. Jadi kosakata yang berkaitan hubungan dengan rekan kerja. Ya, ini ada kata mita itu percaya, kata ijiata itu adalah bersandar. Wah, dua orang ini sedang kasmaran ya nih ya. Terus akita itu mengasihi ya ya, mengasihi. Jadi kata akita itu bisa diartikan dua arti ya. Bisa diartikan mengasihi, bisa juga diartikan hemat ya. Kenapa saya tulis hemat ini ya?
Kenapa kata hemat ini saya tulis? Karena saya pernah membaca itu yang soal tahun berapa itu ya. Itu ada kata akita. Itu nanti kalau kalian artikan mengasihi kan nggak masuk ya. Itu artinya adalah hemat ya. Hemat itu nama lainnya adalah colyak hata. Colyak hata atau akita itu artinya adalah hemat. Ingat ya. Jadi akita itu bisa dua arti, bisa artinya mengasihi, bisa diartikan hemat. Lalu hemat itu ada dua kosakata ya, yaitu akita sama colyak hata. Kalian harus ingat ini. Kata tareda itu mengikuti, terus ada kata warel neta. Warel neta itu marah ya, tapi cenderung ke memarahi. Jadi orang ini sedang memarahi anak kecil ini. Anaknya takut ini ya. Terus caceng neta itu kesal ya, kesal atau jengkel gitu ya. Caceng neta itu kesal. Terus maltatum mata itu adalah bercekcok ya, maksudnya cekcok itu beradu mulut atau cekcok itu ya, maldatum hata itu. Kata sorirel cirota itu adalah berteriak ya, ini berteriak. Terus woyata itu salah paham. Kata sakwa hata itu meminta maaf. Kata waihata itu berdamai ya, sudah berbaikan ya, waihata itu sudah berbaikan atau sudah berdamai. Terus ada ini eke atau hante itu adalah untuk ya, untuk orang atau kepada, itu juga bisa ya. Kata eke bisa diartikan untuk, bisa diartikan kepada. Ingat, kata cansuri hata itu artinya adalah ngomel. Kata caku itu berkali-kali atau sering. Kata greto itu walau begitu ya, greto. Kata bujang itu kepala bagian. Kalau banjang itu adalah kepala regu. Kata kagem itu kadang-kadang atau terkadang. Kata sengka kata itu berpikir ya. Kata musopta itu takut. Kata nullita mempermainkan. Kata sakukanata itu adalah terjadi kecelakaan atau mengalami kecelakaan. Kita lanjutkan ke rimul buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji munjang을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah munjang kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, buki contohnya ya 여러분. 니찬한 씨는 제가 의지하는 동료예요. Jadi saudara Nichanan itu adalah rekan kerja. Kata 의지하다 itu bersandar aku. Maksudnya itu saudara Nichanan itu adalah rekan kerja tempat aku bersandar gitu ya. Lalu ini kalimat lanjutnya, 그런데 akan tetapi 어제 Nichanan 씨가 실수를 해서. Jadi akan tetapi 어제 kemarin saudara Nichanan itu sebab telah melakukan kesalahan. 제가 화를 냈어요. Saya itu telah memarahinya. Lalu 우리는 말다툼을 했어요. Jadi kami itu bertengkar mulut. Jadi lalu kami itu bertengkar mulut atau kami itu cekcok ya, telah cekcok. Kemudian 저는 미안해서 오늘 아침 니찬한 씨에게 사과했어요. Jadi 저는 미안하다 itu merasa bersalah. Jadi saya itu 미안하다 merasa bersalah. Lalu hari ini pada pagi hari saya itu telah meminta maaf kepada saudara Nichanan. Sekarang kita lanjutkan yang tata bahasa yang munbob, yang tata bahasa 2 ini ya 여러분. Jadi tata bahasa selanjutnya itu bentuknya adalah 거든요. Jadi 거든요 itu artinya adalah alasannya sebab ya. Ini menunjukkan sebuah alasan. Jadi ini bisa melekat pada kata kerja, bisa juga melekat pada kata sifat. Jadi artinya itu seperti ini ya ya. 거든요 melekat pada kata kerja atau kata sifat dan digunakan ketika menjelaskan alasan atau ketika pembicara memberikan informasi, mereka percaya pendengar itu tidak tahu. Ya, daripada kalian pusing ya, kita artikan aja dengan simple aja ya. Kesimpulannya itu artinya adalah alasannya sebab. Seperti itu aja. Jadi kalau ada kata kerja atau kata sifat, belakangnya itu ada kata 거든요, itu artinya adalah alasannya sebab. 거든요 ini terletak di akhir kalimat ya punya. Nggak bisa di tengah kalimat, tapi di akhir kalimat. Oke, mari kita bahas. Ini menunjukkan alasan suatu kalimat ini. Oke, mari seperti ini ya. Perhatikan ini. Semua 거든요 letaknya ada di belakang ya. Ada di belakang kalimat atau di akhiran kalimat. Kita artikan contohnya aja langsung. Jadi contohnya 이식당은 인기가 많아요. Jadi rumah makan ini atau restoran ini 인기가 많아요 itu banyak popularitasnya. Maksudnya itu banyak dikenal orang gitu ya. 음식이 싸고 맛있거든요. Jadi 거든요 itu sebab ya. Alasannya sebab makanannya itu murah
dan enak seperti itu. Jadi 거든요 ini menunjukkan alasan atau sebab suatu kalimat ini. Terus 회사 동료들이 모두 아궁 씨를 좋아해요. Jadi rekan-rekan perusahaan modu semuanya itu menyukai saudara Agung. Agung 씨가 성격이 좋거든요. 거든요 itu alasannya sebab saudara Agung itu sifatnya baik atau 성격 itu kepribadiannya baik ya. Terus 방이 정말 깨끗하네요. Jadi 방이 정말 깨끗하네요. Wah, kamarnya itu sungguh bersih ya. Jadi gitu. Wah, kamarnya sungguh bersih ya. Gitu. 네, 아침에 청소를 했거든요. Ya, 거든요. Alasannya sebab atau sebab itu aja ya. Sebab aku telah membersihkannya pada pagi hari. Sekarang kita lanjutkan yang latihan 1 ya 여러분. 알맞은 것을 골라. Jadi pilihlah kosakata atau pilihlah hal yang benar. 보기와 같이 문장을 쓰세요. Jadi tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya ini kosakatanya mari kita artikan ya. 분위기가 좋다. Jadi 분위기 itu suasananya bagus. Kata 오늘은 특별한 날이다. Jadi hari ini adalah hari yang istimewa atau hari ini adalah hari yang spesial. 물건 값이 싸다. Jadi ini mulkon itu barang, kata kap ini harga. Jadi harga barang murah. Ya harga barangnya murah. Terus 감기에 걸렸다 itu adalah telah terserang flu. Oke, mari kita lanjutkan yang ini ya. Kita artikan yang buki contohnya. 저는 보통 시장에서 장을 봐요. Jadi saya 보통 biasanya 장을 보다 itu berbelanja di pasar. 물건 값이 싸거든요. Jadi 거든요 artinya adalah sebab ya. Alasannya sebab harga barangnya murah seperti itu. Jadi kita disuruh merubah ke dalam bentuk 거든요. Artinya adalah alasannya sebab. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분. 저는 우리 회사가 좋아요. Jadi 저는 우리 회사가 좋아요. Jadi 회사 perusahaan 우리 itu kami, 저 itu saya ya. Jadi saya perusahaan kami bagus. Memang agak aneh ya ini kalimatnya ya. Ini mungkin anggap aja ini perusahaan kami itu aja ya. Jadi 우리 회사가 좋아요. Perusahaan kami atau perusahaanku itu bagus. 분위기가 좋거든요. Jadi 거든요 itu artinya adalah sebab. 분위기 suasananya bagus ya. Sebab suasananya bagus. Nomor 2, 약을 먹어야 돼요. Jadi 약을 먹어야 돼요. Harus minum obat atau harus makan obat ya. 감기에 걸렸거든요. 거든요 alasannya sebab telah terserang flu. Nomor 3, 친구에게 줄 꽃을 샀어요. Saya telah membeli, 꽃 itu bunga. Saya telah membeli bunga. Kata el ini berarti yang akan ya. Kata el ini berarti yang akan. Saya telah membeli bunga yang akan akan saya berikan kepada teman. Jadi saya telah membeli bunga yang akan saya berikan kepada teman. 오늘은 특별한 날이거든요. Jadi alasannya sebab 거든요. Alasannya sebab hari ini itu adalah hari yang spesial atau yang istimewa. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 그림을 보고 jadi lihatlah gambar kemudian 보기와 같이 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya. Kata 성실하다. 성실하다 itu adalah rajin. Terus ini kalimatnya. 공장장님은 마두시를 아끼시는 것 같아요. Jadi 공장장님 itu adalah kepala pabrik ya. Jadi kepala pabrik 것 같아요 itu sepertinya akita. Akita itu artinya adalah menyayangi. Kata akisi berarti menyayangi dalam bentuk honorifik ya. Kata si ini memperhalus kata kerja di depannya. Jadi kepala pabrik atau 공장장님 ini sepertinya menyayangi saudara Madu. 네, 마두 씨가 아주 성실하거든요. Ya, 거든요. Alasannya sebab saudara Madu itu sangatlah rajin. Seperti itu. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분. Kata mita. Mita itu artinya adalah percaya. Ya, mita itu percaya. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. 아궁 씨는 동료들에게 많이 의지하는 것 같아요. Jadi saudara Agung 것 같아요. Sepertinya itu bersandar. Ya, kata 의지하다 itu bersandar. Kata mani itu banyak. Jadi saudara Agung sepertinya itu banyak bersandar kepada
teman-teman kerja atau rekan-rekan kerja. 네, 저는 제 동료들을 믿거든요. Ya, saya itu alasannya sebab percaya dengan rekan-rekan kerjaku. Sekarang 오해하다 itu artinya adalah salah paham. Tara 씨에게 왜 사과했어요? Ya, 왜 itu kenapa? Kenapa telah meminta maaf kepada saudara Tara jika Tara 씨를 오해했거든요. 거든요, alasannya sebab ya. Alasannya sebab saya itu telah salah paham kepada saudara Tara. Terus 짜증을 내다 itu artinya adalah kesal atau jengkel ya. 왕민 씨하고 왜 말다툼을 했어요? Jadi kenapa? 왜 itu kenapa ya? Kenapa 말다툼을 했어요? Itu adalah cekcok ya atau bertengkar mulut ya. Kenapa telah bertengkar mulut atau kenapa telah cekcok dengan saudara 왕민? 왕민 씨가 저에게 짜증을 냈거든요. Jadi 거든요 itu alasannya sebab ya, alasannya sebab saudara 왕민 itu telah jengkel atau telah kesal kepadaku. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 I, yang percakapan dua ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara 반장님 dan Carlo. Jadi Carlo itu Carlos ya, 반장님 itu adalah ketua regu atau ketua kelompok. Jadi Bapak 반장님 ini berkata, Carlos이 기분이 안 좋아 보이는데 무슨 일 있어요? Jadi saudara Carlos, kibun itu suasana hati. Saudara Carlos, suasana hatimu kok terlihat tidak baik ya. Akan tetapi kamu itu ada masalah apa? Seperti itu. Jadi 반장님 ini berkata kepada Carlos seperti itu. Karena Carlos ini suasana hatinya kelihatannya kok nggak bagus gitu. Lalu Carlos ini menjelaskan, 부장님이 저한테 자꾸 반말을 하셔서요. Jadi so itu artinya sebab ya. Itu karena sebab Bapak Kepala Bagian itu caku, itu sering berkata kasar kepadaku. Kata hante itu kepada, co itu saya, 저한테 kepadaku. Lalu 반장님 ini menjelaskan, 부장님이 칼로시를 진하게 생각해서. Jadi so itu sebab ya, itu karena sebab Bapak Kepala Bagian, bujangnimnya ya, Bapak Kepala Bagian itu sebab Bapak Kepala Bagian ini berpikirnya itu secara akrab saudara Carlos. Maksudnya itu sebab Bapak Kepala Bagian ini berpikir karena telah akrab ya, sudah akrab dengan saudara Carlos. 반말하시는 거예요. Itu sebabnya dia itu berbicara dengan bahasa yang kasar gitu ya, maksudnya itu. Jadi ceritanya Carlos ini orangnya baperan ya ini ya. Aneh banget ini, orangnya baperan ini. Lalu 한국에서는, jadi di Korea, 친한 사람에게 반말을 할 수도 있거든요. 거든요 itu alasannya sebab ya. Itu alasannya sebab ya, 거든요 alasannya sebab di Korea itu ya, alasannya sebab di Korea itu Al-su'id itu bisa, kalau al-su'id itu bisa juga ya, di Korea itu bisa juga atau boleh juga berkata kasar kepada orang yang sudah akrab. Terus 부모님께 반말을 하는 사람도 있어요. Ada juga orang yang berkata kasar atau menggunakan bahasa kasar kepada orang tuanya, itu pun ada, pada orang tua gitu ya. Lalu yang Carlos ini menjawab, 그래요? begitukah? 그럼 부장님이 저를 무시한 게 아니었네요? Seperti itu ya. Jadi benarkah? Krom. Kalau begitu, Bapak Kepala Bagian itu tidak mengabaikanku ya. Seperti itu. Kalau begitu, Bapak Kepala Bagian itu tidak mengabaikanku ya. Kreto, walaupun begitu, atau namun ya, namun 가끔 너무 무섭게 말씀하세요. Jadi, namun terkadang beliau itu berkata secara sangat menakutkan ya. Kata nomu itu artinya ada sangat, kata musabke itu secara menakutkan. Jadi berkata secara sangat menakutkan terkadang itu. Terus yang panjang ini menjelaskan lagi, ilal te sori cirenan si koyo, maksudnya itu ini maksudmu dia itu berteriak di saat bekerja gitu ya. Jadi yang panjang ini seperti itu. Maksudmu beliau itu berteriak saat kamu bekerja. Lalu sakuga namen ya, jika terjadi kecelakaan, anduinika dikarenakan itu tidak boleh ya, dikarenakan itu tidak boleh jika terjadi kecelakaan. 그러시는 거예요. Mungkin alasannya begitu.
Terus yang Carlos menjawab, 제가 부장님을 오해했네. Ya seperti itu. Oh, kalau begitu saya itu telah salah paham ya kepada Bapak Bujangnim atau Bapak Kepala Bagian. Seperti itu ya. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya Bun, ada di track 190. Oke, selamat mendengarkan. 칼로 씨, 기분이 안 좋아 보이는데 무슨 일 있어요? 부장님이 저한테 자꾸 반말을 하셔서요. 부장님이 칼로 씨를 친하게 생각해서 반말하시는 거예요. 한국에서는 친한 사람에게 반말을 할 수도 있거든요. 부모님께 반말을 하는 사람도 있어요. 그래요? 그럼 부장님이 저를 무시한 게 아니었네요. 그래도 가끔 너무 무섭게 말씀하세요. 일할 때 소리 지르시는 거요? 사고가 나면 안 되니까 그러시는 거예요. 아, 제가 부장님을 오해했네요. 대답해봐요. mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Oke, 부장님은 칼로 씨를 무시해서 반말을 해요. Jadi, apakah Bujangnim, Bapak Kepala Bagian ini, itu mengabaikan saudara Carlos lalu berkata kasar, ya seperti itu ya. Apakah Bapak Kepala Bagian ini mengabaikan saudara Carlos lalu berkata kasar? 아니요, 칼로 씨가 부장님을 오해했어요. Jadi saya jawab seperti ini aja ya. Tidak, saudara Carlos itu telah salah paham kepada Bujangnim atau Bapak Kepala Bagian. Nomor 2, 왜 부장님은 일할 때 소리 질러요? Jadi, W itu kenapa Bapak Kepala Bagian ini 소리를 질러요, itu artinya berteriak ya, berteriak-teriak saat bekerja, seperti itu. 사고가 나면 안 되니까요. Jadi itu dikarenakan tidak boleh jika terjadi kecelakaan, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Jadi cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya 여러분. Ini kosakatanya dulu. 반장님이 자꾸 화를 내시다. Jadi 반장님 itu adalah Bapak Banjangnim atau Bapak Kepala Regu ya, Ketua Regu. 자꾸 itu seringkali marah. Bapak Kepala Regu seringkali marah. 작업하다 bekerja, kata 소리 지르시다 itu artinya adalah berteriak. Kata 조심해야 되다 itu adalah harus berhati-hati. Lalu kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분. Ya. 기분이 안 좋아 보이는데, jadi suasana hatimu terlihat tidak bagus ya, kelihatannya kok tidak bagus suasana hatimu. 근데 akan tetapi 무슨 일 있어요? ada masalah apa? 네, 반장님이 자꾸 화를 내시거든요. jadi 거든요 ya, jadi 네 ya, alasannya sebab Bapak Banjangnim ini, Bapak Kepala Bagian ini seringkali memarahiku atau seringkali marah. 작업할 때 소리 지르시는 거요. Jadi koyo itu artinya adalah maksudmu gitu ya. Maksudmu beliau itu berteriak-teriak saat bekerja gitu ya. 조심해야 되니까 dikarenakan harus berhati-hati keren koyo. Itu mungkin maksudnya begitu. Kemungkinan maksud beliau itu begitu ya. 제가 오해했네요. Jadi oh begitu ya. Jadi oh berarti saya itu telah salah paham. Seperti itu ya Yarbun ya. Coba kita ganti kosakatanya dengan kosakata yang di bawahnya ini ya Yarbun. Kosakata yang di bawahnya mari kita artikan. Kata Bujangnim ya, Bujangnim itu adalah Bapak Kepala Bagian. Terus 자꾸 잔소리를 하시다 itu adalah sering cansori itu ngomel ya. Jadi Bapak Kepala Bagian itu sering kali ngomel. Ilhata bekerja, kata Yorobon itu berulang kali, 말씀하시다 itu berkata. Jadi ngomong atau berkata berulang kali atau berulang-ulang gitu ya. Terus kalau si를 akishida, akida itu artinya adalah menyayangi. Kalau akishida itu menyayangi dalam bentuk honorofik. Kata shida itu adalah
membuat sopan kata di depannya. Akita itu menyayangi. Kalau akishita itu menyayangi dalam bentuk honorific ya. Menyayangi saudara Carlos. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Kibuni an 좋아 보이는데. Jadi suasana hatimu kok kelihatannya tidak bagus, akan tetapi musen ilisoyo, ada masalah apa sih kamu itu ya. Lalu ini saya tulis di sini ya. Jadi ini enggak Jadi ntar saya ganti yang hijau ya. 네, 부장님이 자꾸 잔소리를 하시거든요. Ya, 거든요. Alasannya sebab Bapak Kepala Bagian atau Bapak Bujangnim ini jago seringkali ngomel gitu ya. Terus ini tadi diganti ya, yang ini ilhalte. Ntar saya besarkan. ilhalte 여러 번 말씀하시는 거요. 거요는 거요 itu kita artikan maksudmu gitu ya. Maksudmu beliau itu sering ngomong berulang-ulang kali saat bekerja. Terus kalau sinen akisinika, jadi kalau sinen akisinika itu dikarenakan beliau itu menyayangi saudara Carlos gitu ya. Keren kayak ya, mungkin maksudnya begitu ya. Juga oeheneo, jadi oh begitu ya, berarti saya itu salah paham gitu. Oke, coba sekarang yang yuyungan pyohyon, jadi ekspresi yang bermanfaat ya. Yaitu kata 곧 itu artinya adalah segera, kata cowa itu bagus. Kalau cowa cita itu artinya adalah menjadi bagus. Kalau el-koyeyo itu artinya adalah kemungkinan akan. Jadi kalau disambung itu adalah kemungkinan akan 곧 segera menjadi bagus. Seperti itu ya. Jadi diartikan adalah kemungkinan akan segera membaik atau akan segera membaik. Seperti itu. Coba kita masukkan ke dalam kalimatnya, kita artikan ya. Ili iksuk hajiana so, jadi so itu sebab ya Irwan. Sebab iksuk itu terbiasa. Kalau iksuk hajiana berarti tidak terbiasa. Jadi sebab tidak terbiasa atau sebab belum terbiasa pada pekerjaan ya, maksudnya itu sebab pekerjaannya masih belum terbiasa. Caku seringkali silsurel haneo, aku itu melakukan kesalahan ya, seperti itu. Maksudnya itu ili iksukajianaso, sebab aku itu belum terbiasa bekerja itu ya, aku itu seringkali melakukan kesalahan. Kot coacil koyeyo, jadi kot itu segera, kemungkinan akan menjadi bagus ya. Kemungkinan akan segera menjadi bagus atau kemungkinan akan segera membaik. Kokjong hajimaseo, janganlah khawatir. Kata kokjong itu khawatir. Kalau kokjong hajima berarti jangan khawatir. Sekarang kita lanjutkan 문화와 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas 한국의 외식 문화. Jadi 문화 itu budaya, 외식 itu adalah acara 외식. Acara 외식 itu apa? Acara 외식 itu adalah acara makan bersama dengan anggota-anggota perusahaan. Jadi 한국의 외식 문화 itu budaya 외식 atau budaya makan bersamanya Korea. 외식은 직장에서 동료들 간의 유대감을 형성하고 친목을 도모하기 위해 갖는 식사 모임으로 보통 haru 업무가 끝난 저녁 시간에 진행됩니다. 외식 itu ya, acara 외식, kata ero itu artinya adalah dengan ya, atau kita artikan sebagai. Acara 외식 sebagai moim itu perkumpulan, siksa itu makan-makan. Sebagai perkumpulan makan-makan, dan itu yang kata-kata itu yang membawa. Kata wiye itu untuk, tomo hata itu adalah bertujuan. Yang bertujuan untuk, cinmok itu persahabatan, hako itu dan, yongsong itu membangun, kata yudekam itu rasa ikatan, kata kane itu adalah antara, kata dongyodel itu adalah rekan-rekan kerja, 직장에서 di perusahaan, di tempat kerja. Jadi artinya adalah 외식 itu adalah merupakan sebagai perkumpulan makan-makan yang membawa tujuan untuk persahabatan dan membangun rasa ikatan antara rekan-rekan kerja di tempat kerja. 보통 biasanya haru 업무가 끝난 저녁 시간에 진행됩니다. Jadi 보통 itu biasanya, haru itu biasanya itu dilakukan selama satu hari ya. 진행됩니다 itu berlangsung, jadi biasanya itu berlangsung selama satu hari. 시간에 pada waktu, malam, 저녁 itu malam, selesai kerja. 외식에서는 jadi di acara 외식 참석한 회사 사람들과 함께 음식을 먹으며,
Jadi di acara wesik itu makan ya, makan makanan secara bersama-sama dengan orang-orang perusahaan yang telah hadir. Kata ini berarti yang telah ya, yang telah hadir. Lalu 즐겁게 시간을 보냅니다. 보냅니다 menghabiskan waktu, 시간 itu waktu ya, menghabiskan waktu secara menyenangkan. sekarang kita lanjutkan. 외식 자리에서는 보통 업무와 관련된 대화보다는 개인적인 이야기나 취미 일상생활에 관한 대화를 나눕니다. Kita penggal dari partikel subjek ya 여러분. Lalu kita penggal di sini juga partikel subjeknya ada dua. Jadi 외식 자리에서, jadi di cari acara, 외식 ya acara makan bersama, di acara makan bersama, 보다 itu dibandingkan ya, dibandingkan atau daripada bercakap-cakap, 관련된 itu adalah yang berkaitan, wa dengan, 업무 itu adalah pekerjaan, 보통 itu biasanya, 나눕니다 itu berbagi ya, biasanya itu berbagi, 대화 percakapan, 관한 itu adalah yang mengenai, 일상생활 itu adalah kehidupan sehari-hari, 취미 itu hobi, na itu atau, terus 개인적인 이야기 itu adalah cerita secara pribadi, seperti itu. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya 여러분 ya. Jadi di acara wesik itu daripada atau dibandingkan bercakap-cakap yang berkaitan dengan pekerjaan ya, biasanya itu mereka itu berbagi percakapan yang mengenai kehidupan sehari-hari, hobi atau cerita secara pribadi. 이러한 한국의 외식 문화는 직장 내에서 구성원 간의 관계를 강화하고 팀워크를 다지는 중요한 사회적 활동입니다. Jadi 이러한 한국의 외식 문화는 jadi budaya. Jadi budaya 외식 Korea yang seperti ini. Jadi budaya 외식 atau budaya makan bersama Korea yang seperti ini itu 입니다 itu adalah 활동 itu aktivitas. Itu adalah aktivitas 사회적 itu adalah sosial. Aktivitas sosial yang 중요한 itu yang penting. Terus 다지는 itu adalah yang memantapkan, teamwork itu adalah kerja tim. Yang memantapkan kerja tim, ko itu dan, 강화하다 memperkuat, 관계 hubungan, 간 itu adalah antara, 구성원 itu adalah pendiri atau pelopor, 직장 내 itu adalah di dalam tempat kerja. Jadi kalau diartikan itu adalah budaya wesik Korea yang seperti ini itu adalah aktivitas sosial yang sangatlah penting untuk memantapkan kerja tim dan memperkuat hubungan antara pendiri ya atau pelopor di dalam tempat kerja. Selanjutnya, 외식에서는 대개 식사와 함께 술이 제공되며 상사나 동료의 권유로 술잔을 함께 나누는 것이 예의로 여겨지기도 합니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek ya 여러분. 외식에서 itu artinya adalah di 외식 atau di acara makan bersama. 대개 itu adalah biasanya, 제공되다 itu disediakan. Biasanya disediakan, sul itu adalah minuman beralkohol, 함께 bersamaan, wa itu dengan siksa itu makan. 상사나 동료, 권유로 술잔을 함께 나누는 것이 것 itu artinya adalah hal. Jadi hal nen itu adalah yang, kata nanuda berbagi. Jadi hal yang berbagi, 함께 bersamaan, suljan gelas minuman, ro itu dengan, 권유 itu nasihatnya, 동료 itu rekan-rekan kerja atau atasan. 동료 itu rekan kerja ya, bukan rekan-rekan kerja ya, rekan kerja dan atasan. 예의로 여겨지기도 합니다. Jadi 여겨지다 itu dianggap. Jadi kalau 여겨지기도 합니다 itu adalah dianggap juga sebagai 예의 adalah adab kesopanan. 그러나 종교적인 이유 등으로 술을 마시지 않은 경우에는 ya 그러나 itu akan tetapi ya, akan tetapi atau namun kita penggal dari sini 경우에는 dalam kasus, kata 경우 itu kasus ya, dalam kasus apabila 마시지안 itu artinya adalah tidak minum. Jadi kalau dalam kasus kamu itu tidak minum, sul itu minuman beralkohol ya, dikarenakan kata iyu itu alasan ya, disebabkan alasan secara agama, maksudnya itu apabila agama itu melarang ya. 예의를
예의를 지켜 거절해도 됩니다. Kita itu boleh juga untuk menolak, mematuhi ada kesopanan tersebut. Seperti itu. 요즘 들어서는 외식을 점심시간에 하기도 하고, jadi 요즘 들어서 itu artinya adalah masuk baru-baru ini atau masuk akhir-akhir ini, melakukan juga acara wisik atau acara makan bersama itu pada jam makan siang. Oh, kemudian 음주보다는 다양한 활동이나 식사 중심의 외식으로 변화하는 추세이며, jadi dibandingkan dengan minum minuman yang beralkohol itu ya, sedang tren-trennya yang sekarang ini itu adalah merubah ya, bionwa itu berubah atau merubah acara wesik ini ya, merubah sebagai acara wesik ini yang menitik beratkan atau yang memusatkan pada acara siksa itu makan-makan ina atau tayangan waltung itu atau bermacam-macam aktivitas. Lalu 개인적인 상황이나 선호도에 따라 ya tergantung pada jumlah minat atau situasi secara personal atau secara pribadi, 외식에 참여하는 정도가 다르기도 합니다. Itu berbeda juga ya, berbeda juga. 정도 itu bisa diartikan kadar atau kira-kira ya. Berbeda juga kadar partisipasi pada acara wisiknya. 술과 함께하는 한국의 외식 문화에 익숙하지 않은 외국인 근로자들은, jadi kita penggal dari sini ya 여러분, 근로자들은 itu adalah pekerja 외국인, orang asing. Kata en itu yang, kata jian itu tidak. Kalau 익숙하지안 berarti yang tidak terbiasa. Jadi pekerja orang asing yang tidak terbiasa pada munwa, budaya wesiknya Korea yang melakukan bersamaan dengan acara minum-minum alkohol. 비슷한 문화권에서 온 근로자들끼리 별도의 모임을 열어서, mereka itu membuka, kata 열다 itu membuka ya, membuka muim itu perkumpulan secara terpisah. Jadi mereka itu membuka perkumpulan secara terpisah ya, antara pekerja-pekerja yang telah datang dari munwakwon, itu adalah lingkup budaya yang mirip atau yang sama. So, lalu 음식과 차를 나누며, mereka itu berbagi, nanuda itu berbagi, cha itu teh ya, wa itu dan, 음식 makanan, mereka itu berbagi teh dan makanan. 즐거운 외식을 하기도 합니다. Mereka itu melakukan juga acara wisik secara menyenangkan ya, melakukan acara wisik yang menyenangkan gitu. Mari coba kita periksa ya 여러분. 확인해요. 직장의 분위기에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang suasana tempat kerja. 동료와의 관계에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang hubungan dengan rekan kerja. 앞서 나온 내용에 대한 이유를 설명할 수 있다. Kita bisa 설명하다 itu menjelaskan. Kita bisa menjelaskan iyu, alasan tentang isi yang muncul di awal. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분. Yang nomor 1 kita langsung aja. 다음 중 몇 줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah 문장 itu kalimat, 많은 yang benar, 부분 itu yang bagiannya itu 밑줄 yang digarisbawahi di antara berikut ini. Oke, nomor 1 itu betul atau tidak kalimatnya. Intinya yang digarisbawahi yang nomor 1, 2, 3, 4 itu yang betul yang nomor berapa. Nomor 1, 나는 동료들과 사이가 좋아요. 나는 itu aku ya. Aku, hubunganku itu dengan rekan-rekan kerja itu bagus. Maksudnya itu aku hubungan dengan rekan-rekan kerja itu bagus. Jadi 좋아요 betul ya. 사이가 좋아요 berarti betul ini ya. Kalimatnya betul. Nomor 2, 기숙사에서는 규칙을 나오세요. Ya, kalau ada di materi kita, kalau ada peraturan itu bukan dimunculkan ya. Kata nauta itu artinya adalah muncul atau dikeluarkan. Kalau nauseo berarti adalah dimunculkan. Jadi kalau materi kita kalau ada kayak 규칙 itu adalah ditaati. Jadi 규칙을 지키세요 artinya adalah taatilah ya. 지키세요 tulisannya seperti ini. 지키세요.
Jadi 기숙사에서 규칙을 지키세요. Jadi di asrama taatilah 규칙, tata tertib. Nomor 3, berarti nomor 2 ini tidak sesuai ya bunyi, karena ini nausea itu salah. Nomor 3, 너무 더워서, jadi so itu sebab, 너무 더워 itu sebab sangatlah panas, 짜증이 질렀어요. Kata cajeng di materi kita, kalau ada kata cajeng, jengkel atau kesal itu pasti bukan memakai kata ciloso ya, tapi cajengi nesoyo, cajengi neda ya, cajengi neda. Jadi kalau dirubah ke dalam bentuk lampau berarti cajengi nesoyo seperti ini, artinya adalah jengkel atau kesal. Kalau ciloso itu hubungannya dengan kata sori ya, sori itu adalah suara. Kalau sorirel ya, sorirel ciloso itu artinya adalah, sorirel ciloso itu artinya adalah berteriak ya, sorirel cireda itu berteriak. Jadi kalau dirubah ke dalam bentuk yo berarti sorirel ciloyo itu artinya adalah berteriak. Jadi ini salah ya benar. Jadi yang betul adalah cajengi nesoyo. 너무 더워서 sebab sangatlah panas, maka aku itu merasa jengkel atau kesal. Nomor 4, 작업복을 입을 때 saat memakai pakaian kerja, 지퍼를 매세요. Kalau meta itu artinya adalah mengenakan dasi ya, itu memakai kata meta, atau tas itu juga bisa memakai kata mengenakan, pakai kata meta. Kalau jipo itu, kalau resleting ya, resleting itu antara dinaikkan sama diturunkan. Karena ini memakai baju kerja, maka resletingnya itu bukan diturunkan ya, karena memakai berarti dinaikkan. Jadi jiporel olliseo ya. Kalau kalian memakai jaket kan resletingnya dinaikkan ya kan, kalau kata ullita itu menaikkan. Ullita. Jadi kalau olliseo berarti naikkanlah. Ya. Seperti ini. 작업복을 입을 때, jadi saat memakai pakaian kerja, 지퍼를 올리세요, naikkanlah resletingnya. Jadi jawabannya yang kalimatnya betul adalah yang nomor 1 ya punya. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah kot itu hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan. 우리 회사는 티셔츠를 입고 출근해도 됩니다. Jadi perusahaan kami atau perusahaanku boleh juga 출근하다 itu berangkat kerja dengan memakai kaos. Kata 티셔츠 itu kaos. 우리 회사는 perusahaanku, 분위기가 suasananya itu gimana kira-kira? Nomor 1, 엄격합니다. Itu artinya adalah ketat. Jadi kalau 엄격합니다 itu hubungan sama kyuyul ya. Jadi kyuyul itu adalah kedisiplinan ya. kyuyul. Ya, kyuyul kedisiplinan, kyuyuli 엄격합니다. Kedisiplinannya ketat. Karena ini perusahaan kami itu boleh juga berangkat kerja dengan memakai kaos, berarti ini perusahaan kami itu atau perusahaanku itu suasananya apa? Kalau ketat itu nggak mungkin ya, masa kalau ketat boleh memakai kaos gitu ya. Kata taktak합니다 itu artinya adalah keras ya, keras atau alot ya. Nggak mungkin ya, kalau taktak합니다 ini hubungannya, kalau ini kosakata tentang waktu kalian buram itu ya, hubungan tentang buram, itu makan kacang yang kulitnya keras itu dengan memakai kata taktak합니다. Itu ada kata taktak합니다 artinya adalah alot atau keras. Kata 자유롭습니다 itu 자유롭다 itu artinya adalah bebas. Jadi 분위기가 자유롭습니다 itu artinya adalah suasananya bebas karena boleh memakai kaos. Jawabannya adalah yang nomor 3 ya 여러분 ya. Kata 까다롭습니다, 까다롭다 itu artinya adalah rumit atau rewel atau pilih-pilih. Misalnya, 저는 까다로운 사람입니다. Itu adalah saya adalah orang yang pilih-pilih. Maksudnya itu saya orangnya itu pilih-pilih, entah makanan atau cewek, yaitu 까다롭습니다. 까다롭습니다 artinya adalah pilih-pilih atau rewel atau rumit seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. 자유롭습니다 artinya adalah bebas. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Ya, ini ada gambar orang sedang chat-chatan ini ya, sedang chat-chatan ini. Jadi yang Agung, yang laki-laki namanya adalah Agung, yang perempuan namanya adalah Jara. Jadi Agung berkata, Jara sih 어제 화내서 미안해요. Jadi saudara Jahara ya, kemarin, itu kemarin, sebab aku marah-marah ya, aku minta maaf ya, sebab aku marah, aku minta maaf. Agung sih 나도
화내서 미안해요. Saudara Agung, ya aku pun telah marah ya, sebab aku marah-marah, aku pun juga minta maaf. Neil nega kopi salkeo. Jadi besok ya, Neil itu besok ya, alkeo akan, besok aku akan sata itu membeli kopi. Jadi besok aku akan membeli kopi. Maksudnya itu besok aku mau ngopi gitu. Uri kaci kopi masyoyo. Uri kaci kopi masyoyo. Mari minum kopi bareng itu ya. Jadi kita minum kopi bersama-sama. Maksudnya itu mari kita besok ngopi bareng gitu. Cara menawarkan seperti itu. Lalu ini kira-kira yang betul itu yang nomor 1, 2, 3, atau 4 yang sesuai dengan isi dari chat atau SMS tersebut ya. Nomor 1, 두 사람은 어제 싸웠습니다. Jadi dua orang, 어제 itu kemarin, kata 싸웠습니다 itu adalah telah berantem atau telah bertengkar gitu ya. Ya mungkin jawabannya nomor 1 mungkin ya. Ya, coba nanti dulu. Nomor 2, 여자가 먼저 사과를 했습니다. 여자 itu adalah perempuan, 먼저 itu terlebih dahulu telah meminta maaf. Jadi perempuan itu telah meminta maaf terlebih dahulu. Padahal yang meminta maaf terlebih dahulu itu Agung ya, laki-laki ya, berarti bukan perempuan. Masa Agung perempuan? Agung ini laki-laki ya ini ya. Loh mas, kan ada mas perempuan yang rambutnya pendek. Ya memang betul ya, tapi ini tuh Agung tuh laki-laki ya ini ya. Jadi nomor 2 ini salah ya. Nomor 3, 남자는 아직도 화를 내고 있습니다. 남자 itu laki-laki, 아직도 masih juga 화를 내고 있습니다. Koit sedang marah. Jadi laki-laki masih juga sedang marah. Maksudnya laki-laki masih juga marah gitu ya. Jadi enggak ya, udah laki-laki udah meminta maaf berarti udah nggak marah. Jadi jawaban nomor 3 tidak sesuai. Nomor 4, 두 사람은 오늘 커피숍에서 만날 겁니다. Dua orang 오늘 hari ini 커피숍에서 만날 거예요 atau 만날 겁니다 itu sama ya. Cuman ini bentuk nida. al 거예요 atau al 겁니다 itu mungkin akan bertemu di kedai kopi. Jadi dua orang mungkin akan bertemu di kedai kopi hari ini. Padahal ini besok ya. Jadi ada kata nail, ini kata kuncinya, nail. Jadi yang cara itu mengajak ketemuan ngopi itu besok, bukan hari ini. Jadi nomor 4 tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya. 두 사람은 어제 싸웠습니다. Dua orang ini kemarin telah berantem atau telah bertengkar. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 ya, 여러분. 빈간에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. Jadi 골라 itu pilihlah. Jadi pilih ungkapan atau ekspresi yang benar, pergi, masukkan ke pinggan 문장을 완성하십시오. Lalu silahkan sempurnakan munjang kalimatnya. Oke, mari kita bahas ya pun yang nomor 4 ini. 좋은 직장 분위기를 만들기 위해서는, jadi kita penggal dari sini. 위해서 itu adalah untuk ya. Untuk 만들다 itu membuat. Untuk membuat 분위기 suasana 직장 itu tempat kerja. 좋은 yang bagus ya. Untuk membuat suasana tempat kerja yang bagus, 모든 사람의 노력이 필요합니다. 필요합니다 itu perlu ya. Perlu, kata 노력 itu adalah usaha, kata 사람 itu adalah orang, kata 모든 itu artinya adalah semua. Kalau 모든 사람 semua orang. Jadi kita perlu usaha semua orang. 서로 웃는 얼굴로 이야기하는 것이 좋습니다. 것이 좋습니다 itu artinya adalah sebaiknya. Sebaiknya atau alangkah baiknya jika kita itu 이야기하다, bercerita, ro itu dengan kata 얼굴 itu wajah. Kata unen, kata uta ini artinya adalah tertawa atau tersenyum ya. Kalau unen berarti yang tertawa atau yang tersenyum. Jadi alangkah baiknya kita itu bercerita dengan wajah yang tertawa 서로, satu sama lain. 그리고 kemudian 상대방의 배려하는 마음을 갖는다면, ya. 그리고 kemudian 타면 apabila kita itu kata itu membawa, kata maam itu perasaan. Jadi apabila kita membawa perasaan, periohata itu peduli. Kalau periohanen itu adalah yang peduli, 상대방 itu adalah lawan bicara. Jadi apabila kita membawa perasaan yang mempedulikan lawan bicara kita, maka apa kira-kira? Nomor 1, 즐거운 일이 없어질 것입니다. Jadi kata al-qasimita itu sama seperti al-qoyeyo ya, artinya adalah mungkin akan. Kata opso itu artinya tidak ada. Kalau opsoji itu artinya menjadi tidak ada. Jadi kalau
Opta ini artinya adalah tidak ada ya Yarbun ya. Jadi opta itu tidak ada. Kalau opsoyo itu artinya adalah tidak ada ya, opsoyo. Ntar biar kalian tuh paham ya, pelan-pelan aja. Opsoyo itu tidak ada. Kalau opso seperti ini, opso jida, opsoji itu artinya adalah menjadi tidak ada. Kalau opso itu tidak ada, kalau opsoji menjadi tidak ada. Seperti itu ya. Oke, kita ulang yang nomor 1. 즐거운 일이 없어질 것입니다. Jadi hal yang menyenangkan itu al-qasimidah itu mungkin menjadi tidak ada. Hal yang menyenangkan akan menjadi tidak ada. Kurang cocok ya. Apabila membawa perasaan yang peduli satu sama lain, mempedulikan lawan bicara, itu hal yang menyenangkan itu menjadi tidak ada, kan kurang cocok. Nomor 2, 가깝게 지내지 않을 것입니다. Al-qasimida atau al-qoya itu adalah mungkin akan. Mungkin akan tidak melewati waktu secara kakapta, dekat ya. Jadi mungkin tidak akan melewati waktu secara dekat. Kurang cocok ya. Nomor 3, wane는 일이 없어질 것입니다. Al-qasimida, kemungkinan ini ya, wane il itu adalah hal yang marah-marah itu kemungkinan menjadi tidak ada. Jadi hal yang marah-marah menjadi tidak ada. Nomor 4, 분위기가 좋지 않을 것입니다. Jadi suasananya itu kemungkinan tidak bagus. Itu artinya nomor 4. Jadi jawabannya nomor berapa ya Bun? Jadi Griko, kemudian apabila kita membawa perasaan yang mempedulikan lawan bicara kita, maka jawabannya adalah yang nomor 3. Hal yang marah-marah itu kemungkinan tidak ada atau menjadi tidak ada. 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고 jadi bacalah tulisan berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca ini. Mari kita baca ya 여러분 ya, pelan-pelan sambil dipahami. 외식은 보통 하루 업무가 끝난 저녁 시간에 진행됩니다. Jadi 외식 ya. Wisik, acara wisik tahu ya, acara wisik atau makan-makan bersama itu putung biasanya 진행됩니다 itu berlangsung ya, biasanya itu dilangsungkan sehari, dilangsung atau berlangsung selama 1 hari. Jadi acara wisik itu biasanya berlangsung selama satu hari pada jam makan malam, yaitu setelah selesai kerja. wisik 자리에서는 jadi di acara wisik 업무와 관련된 대화보다는 ya dibandingkan 대화 itu bercakap-cakap yang berkaitan dengan pekerjaan. 개인적인 이야기나 취미, 일상생활에 관한 대화를 나눕니다. Jadi di acara wisik dibandingkan atau daripada mereka itu bercakap-cakap yang berkaitan dengan pekerjaan ya, biasanya mereka itu berbagi percakapan ya yang berkaitan dengan ini ya, kehidupan sehari-hari, hobi, atau bercerita secara pribadi atau cerita secara personal. 외식에서는 jadi di acara wisik 대개 itu biasanya 식사와 함께 술이 제공되지만, jadi di acara wisik itu 대개 biasanya 제공돼 itu adalah difasilitasi, biasanya itu difasilitasi minuman alkohol ya bersamaan dengan makanan. Jiman akan tetapi 술을 마시지 않은 경우에는 ya dalam kasus yang tidak minum minuman keras atau di dalam kasus yang tidak minum alkohol ya, 예의를 지켜 거절해도 됩니다. Yaitu boleh juga untuk menolak mentaati adab kesopanan tersebut ya, maksudnya itu boleh juga untuk menolaknya, untuk mematuhi adab kesopanan yang minum-minum minuman keras ini ya. 요즘은 akhir-akhir ini 외식을 점심시간에 하기도 하여. Jadi akhir-akhir ini
orang-orang itu melakukan juga acara wesik ya atau acara makan bersama ini itu pada jam makan siang. Biasanya itu kan umumnya wesik itu dilakukan pada jam ini ya setelah selesai kerja pada waktu malam hari, tapi akhir-akhir ini tuh dilakukan juga melakukan acara wesik ini pada jam makan siang. Lalu emju보다는 ya dibandingkan emju itu minum minuman keras atau minum minuman beralkohol 다양한 활동을 하는 것으로 병화하는 추세입니다. Itu lebih trennya ya, kata cuse itu lebih trennya, maksudnya itu akhir-akhir ini dibandingkan minum minuman keras ini, lebih trennya saat ini itu adalah merubah ya, Pionwahata itu merubah acara wesik itu dengan melakukan berbagai macam aktivitas yang selain minum minuman keras itu. Oke, yang sesuai dengan isi yang kita baca tadi itu yang nomor berapa ya? Nomor 1. 외식에서 개인적인 이야기를 하면 안 됩니다. Jadi di acara wesik itu tidak boleh jika bercerita atau melakukan cerita secara pribadi atau bercerita tentang hal-hal yang pribadi. Padahal itu malah boleh ya. Pada acara wesik itu boleh bercerita secara pribadi atau tentang hobi atau tentang kehidupan sehari-hari. Malah yang nggak boleh itu malah yang bercerita tentang pekerjaan ya. Karena udah bukan waktu kerja ya ini ya. Jadi nomor 1 tidak sesuai. Nomor 2, 외식에서는 di acara wesik 주로 itu biasanya 업무와 관련된 대화를 나눕니다. Di acara wesik itu 주로 biasanya mereka itu berbagi percakapan yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu malah lucu ya. Acara makan-makan, minum-minum malah masih mikirin kerjaan ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi yang boleh itu bercerita tentang hal-hal yang pribadi atau hobi atau kehidupan sehari-hari, bukan masalah pekerjaan. Nomor 2 tidak sesuai. Nomor 3, 외식에서 반드시 술을 마셔야 하는 것은 아닙니다. Jadi di acara wesik itu pastikan, 반드시 itu pastikan ini ya, 술을 마셔야 하는 것은 아닙니다. Jadi pastikan itu tidak diharuskan minum minuman keras. Maksudnya itu di acara wesik itu pastikan untuk tidak diharuskan. Jadi pastikan untuk tidak diharuskan minum minuman keras. Kata yahata itu harus ya. Jadi kalau yaha는 것은 아닙니다 itu adalah tidak diharuskan minum minuman keras atau tidak diharuskan minum alkohol. Nomor 4, 외식은 주로 점심시간에 하지만. Jadi acara wesik itu 주로 biasanya itu dilakukan pada jam makan siang. Jiman akan tetapi 요즘은 akhir-akhir ini itu 저녁에도 합니다. Dilakukan juga pada malam hari. Justru kebalik ya. Wesik itu malah umumnya itu dilakukan pada jam malam hari ya, setelah selesai kerja pada malam hari itu. Lalu ada juga yang dilakukan akhir-akhir ini itu dilakukan pada jam makan siang. Jadi nomor 4-nya kebalik ya. Jadi nomor 4 tidak sesuai. Jadi jawabannya yang sesuai dengan isi artikel di atas itu adalah yang nomor 3. 외식에서 di acara wesik itu tidak, ini ya, pastikan untuk tidak diharuskan minum alkohol. Karena kan ada orang yang ini ya, dalam kasus yang agama melarang itu, maka tidak diwajibkan untuk minum alkohol. Oke, jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기야 여러분, yang nomor 1 sampai nomor 2. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Oke, yang nomor 1, mari kita bahas. Ya, pilihan yang nomor 1, 네, 칼로시한테 사과했어요. Jadi, ya, saya telah meminta maaf kepada saudara Carlos. Nomor 2, 네, 칼로시와 말다툼을 했어요. Jadi, artinya adalah ya, saya telah cekcok, ya, saya telah bertengkar mulut dengan saudara Carlos. Nomor 3, 아니요, 칼로시한테 이야기했어요. Tidak, saya itu telah bercerita kepada saudara Carlos. Nomor 4, 아니요, 칼로시와 화해했어요. Tidak, saya itu telah berbaikan atau saya itu telah berdamai dengan saudara Carlos. Coba nomor 1, mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa.
1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 칼로 씨한테 미안하다고 말했어요? 1. 네, 칼로 씨한테 사과했어요. 2. 네, 칼로 씨와 말다툼을 했어요. 3. 아니요, 칼로 씨한테 이야기했어요. 4. 아니요, 칼로 씨와 화해했어요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. Kalau seandainya mianadaku malesoyo, seperti itu ya. Kata malesoyo itu artinya adalah telah berkata. Kamu telah berkata, taku itu katamu atau katanya gitu ya. Kamu telah berkata, katamu, mianhata itu artinya adalah merasa bersalah. Ya, kamu telah berkata, katamu, kamu itu merasa bersalah kepada saudara Carlos, seperti itu. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya nomor berapa ya, Bro? Jawabannya adalah yang nomor 1 ya, ya. Ne Carlos한테 사과했어요. Ya, saya itu telah meminta maaf kepada saudara Carlos. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. Pilihan yang nomor 1 semul ilkupsal ya yo. Jadi semul ilkupsal itu artinya adalah 27 tahun. Nomor 2 동티모르에서 왔어요. Saya itu telah datang dari timur-timur atau saya itu berasal dari timur-timur. Nomor 3 Agung 씨는 가족이 많아요. Saudara Agung, 가족 itu keluarganya banyak. Nomor 4, 용접을 하고 있는 사람이에요. Orang yang koit sedang mengelas. Jadi orang yang sedang mengelas. Itu nomor 4. Oke, coba mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 아궁 씨가 누구예요? 1. 27살이에요. 2. 동티모르에서 왔어요. 3. 아궁 씨는 가족이 많아요. 4. 용접을 하고 있는 사람이에요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. Agung 씨가 누구예요? Jadi saudara Agung itu siapa? Ya maksudnya itu Agung itu siapa sih? Maksud Agung itu yang mana gitu loh. Kira-kira jawabannya nomor berapa ya 여러분? Agung itu siapa? Jadi 용접을 하고 있는 사람이에요. Orang yang sedang mengelas. Itulah yang bernama Agung. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang koit sedang malhata berbicara tentang apa. Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, pilihan nomor 1 직장 예절, etika tempat kerja. Nomor 2 직장 상사. Sangsa itu atasan tempat kerja. Nomor 3 직장 업무 itu adalah pekerjaan atau urusan pekerjaan di tempat kerja. Nomor 4 직장 분위기 itu adalah suasana tempat kerja. Oke, coba mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 마두 씨 회사 동료들은 서로 친하게 잘 지내요? 네, 서로 위해주면서 즐겁게 일해요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 마두시 회사 동료들은 jadi 동료들 itu adalah rekan-rekan kerja perusahaannya saudara Madu 서로 친하게 잘 지내요. Apakah melakukan aktivitas dengan baik atau menjalani aktivitas dengan baik secara akrab satu sama lain gitu ya. 네, 서로 위해주면서 jadi ya
Myonso sambil kata 서로 위해 주다 itu adalah peduli atau saling membantu satu sama lain ya, atau saling memperhatikan satu sama lain ya, sambil saling memperhatikan satu sama lain 즐겁게 일해요. Bekerja secara menyenangkan. Berarti dua orang ini sedang berbicara tentang apa ya, 여러분? Oke, berbicara tentang 직장 분위기 adalah suasana tempat kerja. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분, 다음을 듣고 jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar dengan perkataan yang berkesinambungan atau dengan kata yang berhubungan gitu ya. Coba nomor 1, 니찬한 씨가 오해를 했거든요. Jadi 거든요, kalau ada 거든요, ini artinya adalah menunjukkan suatu alasan. Kita artikan adalah alasannya sebab ya. Alasannya sebab saudara Nichanan ini itu telah salah paham. Nomor 2, 니찬한 씨가 짜증을 냈거든요. 거든요, alasannya sebab saudara Nichanan ini telah jengkel atau telah kesal. Nomor 3, 니찬한 씨가 아주 성실하거든요. Jadi saudara 거든요 itu alasannya sebab ya. Alasannya sebab saudara Nichanan ini sangat rajin. Nomor 4, 니찬한 씨가 항상 부정적이거든요. Jadi alasannya sebab saudara Nichanan ini 항상 itu selalu, 부정적 itu membantah. Jadi alasannya sebab saudara Nichanan ini selalu membantah. Itu seperti itu. Coba mari kita dengarkan nomor 4 lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 공장장님이 니찬한 씨를 많이 아끼는 것 같아요. 1. 니찬한 씨가 오해를 했거든요. 2. 니찬한 씨가 짜증을 냈거든요. 3. 니찬한 씨가 아주 성실하거든요. 4. 니찬한 씨가 항상 부정적이거든요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 공장장님이 니찬한 씨를 많이 아끼는 것 같아요. Jadi kata 것 같아요 itu sepertinya. Jadi 공장장님 itu artinya adalah kepala bagian. Jadi bapak kepala bagian 것 같아요 itu sepertinya. Aki itu adalah menyayangi. Kata mani itu banyak menyayangi. Jadi diartikan adalah sangat menyayangi. Bapak kepala bagian sepertinya itu sangat menyayangi saudara Nichanan. Seperti itu. Kalau ada perkataan seperti itu, jawabannya itu nomor berapa ya 여러분 ya? Jadi jawabannya itu adalah nomor 3 ya 여러분. Nichanan 씨가 아주 성실하거든요. Alasannya sebab saudara Nichanan itu orangnya itu sangatlah rajin. Oke, 정답은 3번입니다. sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 다음 중 다른 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu apa? Yang mana gitu ya. Nomor 1, opsi yang nomor 1, 남자는 동료와 말다툼을 했습니다. Jadi laki-laki ini telah bertengkar mulut ya. Maksudnya itu laki-laki ini telah cekcok atau beradu mulut dengan rekan kerjanya. Nomor 2, 여자는 남자의 말을 오해했습니다. Jadi wanita ini telah salah paham terhadap omongannya laki-laki atau perkataannya laki-laki. Nomor 3, 남자는 여자에게 미안하다고 말씀했습니다. Jadi laki-laki ini telah berkata, katanya dia itu merasa bersalah kepada perempuan. Nomor 4, 여자는 시끄러워서. Jadi wanita sebab berisik. 남자의 말을 못 들었습니다. Maka dia itu tidak bisa, kata 못 itu tidak bisa ya, tidak bisa 들어 itu mendengarkan, tidak bisa mendengarkan perkataannya laki-laki. Jadi
wanita sebab berisik, maka dia itu tidak bisa mendengarkan perkataannya laki-laki. Coba mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 푸캄 씨, 조금 전에 다라 씨하고 왜 싸운 거예요? 다라 씨가 내 말에 대답을 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 아마 기계 소리 때문에 못 들었을 거예요. 맞아요. 제가 오해를 했어요. 그래서 다라 씨한테 미안하다고 말했어요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. Pukam si 조금 전에 다라시하고 왜 싸운 거예요. Jadi saudara Pukam, kata 조금 itu sedikit, 전에 itu sebelum. Jadi sebelum sedikit kita artikan itu tadi ya 여러분 ya. Kita artikan tadi saja. Saudara Pukam, tadi we itu kenapa kamu itu kok sawo itu sauda itu berantem ya atau bertengkar dengan saudara Tara seperti itu. Lalu yang laki-laki ini menjelaskan Tara sika nemare tetapel aneso. Jadi saudara Tara itu itu sebab ya, sebab dia itu tidak menjawab. Kata tetap hata itu menjawab, kalau tetap an hata atau tetap aneyo itu tidak menjawab. Sebab tidak menjawab perkataanku, Jorel musianen jul aras soyo. Jadi setauku dia itu mengabaikan aku, atau setauku dia itu mencueki saya gitu ya. Oh, terus ini yang wanita ini menjelaskan atau memberi nasihat ya. Ama kikesori temune. Jadi ama itu kemungkinan temune disebabkan karena suara mesin. Mutrosel koyo itu kemungkinan dia itu tidak bisa mendengarkan atau tidak bisa mendengarkan perkataanmu seperti itu. Majayo betul sekali atau benar sekali. Jika oerel esoyo, sayalah yang telah salah paham. Kreso oleh karena itu atau sehingga tarasiante mianatako males soyo, aku itu telah berkata aku itu merasa bersalah. Kata mianata itu merasa bersalah kepada saudara Tara. Oke, jadi jawabannya nomor berapa ya Rubun? Nomor 5 ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya Rubun ya. Jadi laki-laki ini telah bertengkar mulut dengan rekan kerjanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Oke, 정답은 1번입니다. Oke, kita sudah sampai di bab 33 ya Rubun. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya yaitu di bab 34. Oke, sampai di sini dulu pembahasan textbook space topik dari saya. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan atau apabila ada kesalahan dalam kosakatanya, mohon senior-senior dikoreksi ya. Oke, sampai di sini dulu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.